sekali bermasalah Pak ya dengan pendidikan di Indonesia gitu. Menurut saya banyak sekali hal-hal yang bisa dirubah dari pola pendidikan di Indonesia ini. Nah, saya akan bicara itu dengan Bapak nih Pak ya. Tapi kita juga punya bintang tamu, seorang wanita. Dia ini peduli sekali dengan pendidikan. Jadi ikut dengan sebuah konsep Indonesia Mengajar. Ini adalah Putri Indonesia 2008 yang peduli dengan pendidikan. Kita undang saja langsung Sivana Leticia. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Oke. Silakan. Pak. Oke, gimana? Ini kita bicara tentang pendidikan nih ya. Anda kan ikut Indonesia Mengajar ya. Kelas inspirasi. Kelas waktu inspirasi, itu betul. Kelas inspirasi. Gimana menurut Sivana sendiri pendidikan di Indonesia itu sudah benar atau belum? Aduh, kalau nanyanya udah benar atau belum, mungkin bukan jawabannya salah atau benar ya. Cuma sistem pendidikan di Indonesia itu menurutku lain sama di luar gitu. Kalau di luar itu anak-anak atau misalnya SMP, SMA, kita bisa memilih sesuai dengan emang apa yang kita minati dan emang apa yang kita tuju. Menurut saya pelajaran di Indonesia ini terlalu teoritis Pak. Mungkin saya salah gitu, tapi dulu kan ada seingat saya dulu ada menghafal nama gubernur setiap begitu gitu ya. Akhirnya agak melupakan tentang menciptakan pribadi-pribadi yang baik gitu. Gimana kalau menurut Pak Abraham? Ya, memang ada yang keliru ya menurut saya di sistem pendidikan kita. Kita lebih banyak menonjolkan atau mengacu anak didik kita untuk dia pintar secara intelektual. Jadi faktor kognitifnya yang diutamakan. Kita melupakan pendidikan karakter, kepribadian seseorang. Kita bisa lihat dengan sistem UN, ujian nasional. Ujian nasional itu ada standarisasi. Nilai sekian orang baru bisa dikatakan lulus. Nilai sekian orang tidak lulus. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan yang betul-betul hanya mengutamakan faktor kognitifnya. Nah, ini menarik sekali nih, karena di dunia Indonesia itu adalah urutan kelima negara terkorup. Urutan kelima negara terkorup di dunia. Nah, kalau kita lihat di Asia Pasifik, Indonesia ini menang mendapatkan urutan pertama. Terkorup, urutan pertama Pak. Makanya ada orang yang saya nggak ngerti kerjanya apa, mobilnya banyak banget ya. Nah ini tugas Anda merubah ini kan nggak seperti membalikan telapak tangan nih Pak. Gimana ini Pak? Ya, jadi kita paham betul bahwa untuk memberantas korupsi itu bukanlah hal yang mudah ya. Oleh karena itu harus dilakukan secara komprehensif. Apa yang dimaksud dengan cara komprehensif? Semua harus dilakukan. Jadi bukan saja penindakan yang represif seperti penangkapan, penahanan, kemudian membawa orang ke pengadilan. Bukan itu saja pendekatannya, tapi ada pendekatan-pendekatan lain. Pendekatan lewat pendidikan, kampanye, menanamkan budaya, value anti korupsi di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi apapun namanya, kita harus mulai dari sekarang. Dan perjuangan itu menurut saya, Bung Deddy, tidak selalu harus kita yang menikmati hasilnya, tapi generasi selanjutnya, agar kita bisa menciptakan generasi Indonesia yang lebih baik, generasi yang bermartabat, dan generasi yang betul-betul kokoh terhadap kepribadian. Saya punya mimpi besar, Bung Deddy, sama teman-teman di KPK. Saya selalu bermimpi bahwa ketika kita melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi dengan melakukan pendekatan berbagai macam cara, mulai dari pendidikan dan lain sebagainya, maka mimpi kita itu bahwa suatu ketika akan datang sebuah generasi, dan ketika generasi itu datang, maka ketika generasi itu sudah tercipta, dan kita bertanya kepada generasi itu bahwa kamu tahu nggak apa yang dinamakan korupsi, apa yang dinamakan korupsi? Maka orang-orang yang ada pada generasi itu dia akan menjawab, dia akan terkaget-kaget mendengar kata korupsi, dan dia tidak pernah membayangkan, dia justru kembali bertanya bahwa apa itu korupsi, apakah itu binatang purba. Dan yang terpenting bahwa kita harus mulai dari sekarang, karena kalau kita tidak mulai dari sekarang,
maka harapan itu tidak akan pernah jadi kenyataan. Dan generasi yang tadi kita cita-citakan tidak akan pernah tercipta kalau kita tidak mulai dari sekarang. Oke. Kita lanjut lagi nanti. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.